unik. Saya tuh terheran kok bisanya memukul seorang istri itu, nalarnya di mana dia itu? Siapapun, bahkan laki-laki hebat itu, kalaupun istrinya layak dipukul nggak akan memukulnya dia. Ini aneh sekali, makanya kok sampai mukul, babak belur sebagainya itu. Saya nggak masuk, nggak masuk, pakai kayu lagi, nggak masuk di nalar itu. Itu laki-laki pengecut. Itu di luar nggak berani, pengecut, penakut di luar. Bagi saya laki-laki begitu. Janganlah, astagfirullah. Sampai kalau memang tidak mau, lepaslah istri itu biar hidup bebas. Jangan sampai dipukuli. Naudzubillah, haram, zalim, dosa. Mukul perempuan di pasar saja dosa, apalagi mukul anak ibu daripada anak-anaknya. Ini agak masuk di dalam hitungan hidup orang berakal nggak? Saya tidak bicara tentang orang bodoh, orang berakal tidak ada. Saya sedih. Apalagi seorang istri mukuli suaminya kadang-kadang, waduh aneh banget. Hidup kok pakai pukul-pukulan ini, kenapa sih? Baik. Yang kemudian Anda aja harus kita juga pengen tahu kenapa kok sebab sepele itu kayak apa sih, kan begitu ya? Anggap saja sudahlah sebab sepele beneran ya. Jelas kalau memang seperti itu suami nggak benar dan kok Anda pun berhak untuk mencerai. Tapi ingat, yang perlu Anda perhatikan adalah setelah pasca cerai kira-kira Anda mampu tidak menjanda. Karena kalau itu Anda tidak punya yang halal lagi. Anda kalau punya suami yang masih memukuli Anda setiap saat tapi masih memberikan kebutuhan pribadi untuk Anda, masih lumayan. Daripada naudzubillah menjanda lalu berzina. Naudzubillah. Maka itu, siapapun yang ingin menjanda, pesan kami adalah dalam hal ini. Sebab kalau sudah menjadi janda itu setannya banyak. Kaum laki-laki juga menjadi jelalatan segala macam, menggoda, naudzubillah. Artinya kalau Anda pasti yakin di saat menjanda aman, lakukan. Tapi kalau tidak, punya suami nempel lagi setiap hari lebih bagus daripada harus berzina, naudzubillah, di saat berpisah. Hati-hati, ini harus diperhatikan. Banyak sebagian wanita itu begitu mudah minta cerai, setelah itu dia punya kebutuhan pribadi yang nggak bisa diwakilkan ke siapapun. Naudzubillah, setelah itu melakukan keinginan. Jadi dipukuli itu adalah umpannya setan. Setelah bercerai berzina juga setan, hina di atas hina setelah itu. Hina di bawah kehinaan lagi. Baik. Kemudian juga tidak salah kalau minta tolong karena didolimi, ya boleh-boleh saja. Dan menceritakan kepada orang yang akan bisa menolong juga bukan asalkan sebut seperlunya. Artinya orang yang akan kita curhati itu memang orang yang akan menolong kita. Itu tidak dianggap menggunjing, kecuali kita bercerita kepada asal orang yang kita temui. Ya seperti itu. Jadi kami himbau kepada kaum pria semuanya, tolonglah. Jangan biasa berkata kasar. Indah kok pada nggak seneng tuh, kenapa sih? Jangan mukul pakai kasar. Heran saya. Ada orang suatu ketika seorang perempuan ya karena polosnya sampai membuka, mohon maaf, membuka bajunya, ingin menunjukkan bahasanya pahanya itu biru karena dipukul sama. Ya mungkin karena dia saking begitunya. Ibu udah nih si Buya ini loh Buya sampai saya biru. Enggak. Ini. Seperti itu sampai subhanallah dipukul sampai biru. Katanya kita kan nggak ngelihat biru. Ajib, mukulnya gimana itu? Ya, aduh, saya kadang-kadang subhanallah sedih kalau ngelihat laki-laki semacam itu. Apalagi tadi ya kalau katanya meminta cerai langsung maka diancam dengan pisau. Suami kok mengancam pisau tuh mau yang apa itu ya. Bahkan dalam Islam tuh kalau memang kita tidak bisa merawat wanita dengan baik, maka tasrih bi ihsan, dilepas dengan cara-cara baik, dikasih mut'ah. Mut'ah itu ada kasih belikan apa, hadiah, begitu. Makanya kalau Anda hidup dengan orang yang agamanya kurang itu biasanya bermasalah. Atau punya agama tapi tidak mengamalkan ilmunya juga bermasalah. Tapi kalau ngerti agama, lihat, bercerai baik-baik, silaturahmi tetap terjalin, ya, dan seterusnya. Kemudian Anda ingin minta cerai, Anda akan mencerai pelan-pelan, halus, apa sembunyi-sembunyi, ya sah-sah saja. Sembunyi-sembunyi, terang-terang sah saja. Karena apa? Anda dizolimi. Dan semoga Allah menjaga Anda, memberikan kebaikan kepada Anda, juga Allah memberikan kesadaran kepada suami, sehingga semuanya diberi segala kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.